mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Ya, selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya Pak Hadi, tadi malam, maksud kami dari Ya, Rabu sore hingga malam, Polda Sumatera Utara sudah melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Bisa dikonfirmasi apa saja hasil dari penggeledahan tadi malam? iya. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sumatera Utara setelah kita mendapatkan keterangan lengkap dari saksi korban, yaitu Saudara Ken Admiral, yang tanggal 23 April lalu kita sudah minta keterangan, kemudian dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka serta penahanan tersangka Saudara A yang juga secara bersamaan dan simultan menempatkan ayahnya Saudara AH di tempat khusus dan dalam pengawasan Propam untuk 30 hari ke depan. Penggeledahan yang dilakukan tentu adalah untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh penyidik Polrestabes Medan maupun pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Dari penggeledahan yang dilakukan mulai sore hingga malam hari yang dipimpin oleh Pak Dirkrim dengan Pak Kabid Propam, penyidik mengamankan beberapa barang bukti yang tentu berdasarkan penilaian penyidik memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 April, di tanggal 21 Desember 2022. Tentu barang bukti yang diamankan ini akan dilakukan investigasi lanjutan oleh penyidik, termasuk juga kita ingin memfaktakan beredarnya informasi terkait dengan adanya senjata yang digunakan atau yang diperlihatkan pada saat terjadi peristiwa perkelahian antara Saudara Ken Admiral dengan Saudara Aditya di tanggal 22 pukul 2 dini hari. Nah, barang bukti yang beberapa diamankan tersebut diantaranya kalau boleh saya sampaikan yaitu ada satu kotak airsoft gun, kemudian ada satu senjata mainan, ada decoder CCTV juga ikut diamankan dan beberapa barang bukti yang lain. Decoder CCTV ini diamankan karena di penyidikan awal disampaikan bahwa penyidik tidak mendapatkan bukti rekaman dari CCTV yang ada di rumah Saudara AH dengan alasan waktu itu adalah rusak. Nah, ini pun juga dijadikan alat bukti pendukung untuk melengkapi proses pemberkasan atau penyidikan yang sudah berjalan. Ya, kemudian Pak Hadi, Anda mengatakan tadi bahwa ayah dari Aditya juga yaitu AKBP AH sudah diamankan di tempat khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin bisa dikonfirmasikan kepada kami, apa betul AKBP AH ini juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara? Sejak tanggal 3 April 2022 yang bersangkutan ini sudah dicopot. Jadi kalau misalkan ada mohon maaf ya, ada yang berkembang di luar no viral no justice, sebenarnya proses ini sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Di bulan Februari tanggal 7 semenjak peristiwa ini dinaikkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan, Propam Polda Sumatera ini sudah proaktif dia. Jemput bola untuk menindaklanjuti LP, laporan polisi di Polrestabes Medan, yang di dalam laporan polisi itu ada menyebutkan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri, yang kebetulan dia adalah orang tua dari Saudara A. Makanya di tanggal 7 terus pemeriksaan dilakukan oleh Propam, sama-sama juga yang dilakukan oleh penyidik Polres Tabes Medan. Propam memeriksa sampai dengan Pak Hasibuan ini sendiri pun juga sudah dilakukan pemeriksaan. Artinya memang proses ini berjalan, ya, proses ini berjalan. Kemudian
penetapan tersangka bukan karena no viral no justice. Di tanggal 23 kemarin itu kami baru mendapatkan, penyidik itu baru mendapatkan keterangan utuh daripada saudara Ken Admiral. Kenapa? Pasca dia melaporkan di tanggal 22 Desember 2022 terkait dengan penganiayaannya, Ken Admiral ini kembali berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Proses lidik naik ke tahap sidik di bulan Januari, mulai di bulan Februari itu penyidik juga sudah pemanggilan, 2 panggilan terhadap saudara Ken Admiral. Baik. Tetapi yang bersangkutan memang kita tahu yang bersangkutan kan studi di Manchester City. Jadi baru kemarin itulah tanggal 23 yang bersangkutan, kemudian 25 penyidik menetapkan status tersangka, muncul video Baik. itu. Gitu. Berarti Jadi makanya kemarin merilis kegiatan itu bukan karena desakan no viral no justice. Proses itu ini sudah berjalan, sudah berlangsung. jadi memang Gitu, karena prosesnya yang sedang berjalan dan memang baru tadi malam memang prosesnya itu untuk melakukan penggeledahan di rumah pelaku ya Pak ya? Bagaimana? Memang karena prosesnya yang berjalan dan baru tadi malam dilakukan penggeledahan karena memang sesuai proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian Pak, Iya, proses kan kita tidak serta-merta menetapkan seseorang menjadi tersangka, kemudian menaikkan ke tahap penyidikan jika belum cukup bukti. Makanya penyidik harus melengkapi itu, dan harus diingat, harus diketahui bahwa kasus ini adalah kasus saling lapor. Ada 2 laporan polisi yang masuk dan diterima oleh Polrestabes Medan. Yang pertama tanggal 22 Desember laporan polisi, pelapornya itu adalah Ken Admiral. Yang kedua tanggal 23 Desember laporan polisi dengan pelapornya adalah si Aditya. Jadi penyidik harus benar-benar cermat, teliti gitu ya? Iya. harus hati-hati untuk memproses 2 laporan polisi itu. Harus benar-benar mereka bisa memfaktakan kedua laporan polisi ini. Itu makanya tadi kayak saya sampaikan urutan timeline yang mereka sudah lakukan tuh seperti yang tadi saya sampaikan. Yang berikutnya bahwa pada saat proses pemeriksaan penyidikan di Polrestabes Medan itu betul bahwa penyidik Polrestabes Medan itu belum mendapatkan keterangan secara utuh Lengkap dari korban atau saksi korban Ken Admiral. Betul. Iya. Sementara kita harus menangani 2 laporan yang masuk. Ya. Pak Hadi, dari hasil pemeriksaan pihak polisian di Polda Sumatera Utara terhadap kasus ini, apa sebenarnya motif di balik penganiayaan ini? Ya, ini motifnya kalau boleh kami sampaikan, itu saya mendapatkan banyak chat ya sekarang dari teman-teman media juga. Jadi mereka dilatar belakangi sepertinya motif asmara ya. Jadi siapa Ken Admiral ini mempertanyakan apa hubungan atau kedekatan rekan wanitanya dengan si Aditya gitu kan. Intinya mereka saling mempertanyakan kedekatan antara mereka dengan salah satu teman wanitanya, ya salah satu teman wanitanya. Chatnya bahkan mereka mengajak ketemu, kemudian menanyakan si teman wanitanya itu hubungannya bagaimana, kemudian sampai terjadinya pengerusakan mobil Mini Cooper milik Ken Admiral oleh Aditya di tanggal 21 itu. Kemudian berujung ke tanggal 22 dini hari, Ken Admiral bersama dengan 4 orang temannya itu mendatangi rumah Aditya sekitar pukul 2 dini hari dan berujung perkelahian. Nah, yang paling barangkali harus kita sampaikan juga, ada chat yang beredar di teman-teman media, ini sudah beredar juga, bahwa pasca mereka berkelahi itu mereka masih saling chat, menanyakan kondisi, saling menanyakan kondisi kamu gimana, gitu kan? Kondisi antara pelaku dan korban. Maaf bahkan, ya? Antara pelaku dan korban saling chat untuk menanyakan kondisi, oke? Iya,
Betul, mereka saling menanyakan kondisi. Kondisi kamu gimana? Kau gimana, Le? Kata gitu kan. Kau gimana? Aku gini, 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 gini. Kemudian mereka saling minta maaf. Mereka saling minta maaf. Bahkan apa namanya ngajakan untuk ngopi. Ya. Kalau udah waktu senggang kita ngopi. Katanya gitu. Kalau ada waktu senggang kita ngopi, gitu kan? Itu apa namanya yang terjadi di antara mereka. Mereka ini saling mengenal, ya. Kedua anak ini saling mengenal. Hanya peristiwa yang terjadi itu apa namanya yang tentu yang paling kita sayangkan adalah kehadiran orang tua yang ada di Iya. pada saat Nah, di TKP itu itu yang yang menjadi kita sayangkan. pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, Eh, Mungkin dari pengakuan AHA, kenapa sang ayah tidak terlihat ada upaya untuk melerai ataupun untuk menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan putranya? ya. Kalau keterangan yang diberikan itu bagian dari wujud untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Karena ada lagi video yang beredar juga pasca mereka berkelahi berdua itu dikumpulkan itu oleh saudara AH, dikumpulkan oleh saudara AH, kemudian ada apa namanya pernyataan bahwa kalau untuk urusan wanita janganlah kalian ribut-ribut berkelahi. Kira-kira seperti itulah ada perbincangan setelah mereka berkelahi dua itu. Ya, Pak Hadi, video yang viral itu direkam oleh pihak korbankah atau dari pihak pelaku? Nah ini yang masih kita dalami. Tentu penyidik akan mencermati beredarnya video ini. Baik. Kemudian yang merekam video Dan menyebarkan. semuanya saat ini pun juga sudah didalami oleh penyidik. Nanti saatnya kita sampaikan juga. Baik. Nah, terakhir Pak Hadi, jika terbukti bersalah, apa jerat hukum yang akan dihadapi oleh tersangka? Untuk pidana umum yang dilakukan atas laporan Ken Admiral dengan terlapornya itu apa namanya dengan tersangkanya itu Aditya, itu pasal yang digunakan adalah penganiayaan 351 dan sanksi pidananya itu maksimal 5 tahun penjara. Kemudian untuk orang tuanya yaitu saudara AH saat ini dikenakan terkait dengan peraturan Kapolri terkait dengan pembiaran. Ada di apa namanya peraturan Kapolri terkait hal itu. Baik. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi.